Apa yang lebih menyakitkan dari dibenci? Dihargai pun tidak. Anda hadir, memberi, mendukung, tapi dibalas dengan keheningan, sindiran, atau ketidakhadiran emosional yang menusuk diam-diam. Anda tak dimaki, tapi juga tak dianggap, dan itu jauh lebih merusak. Tapi inilah ironi yang paling menyakitkan. Semakin Anda berusaha membuktikan bahwa Anda layak dihargai, semakin Anda ditarik masuk ke jurang tak terlihat. Jurang di mana harga diri Anda perlahan larut tanpa suara. Kenapa kita sering diam saat diperlakukan seperti ini? Kenapa kita justru tetap mencoba ramah, berharap perubahan, padahal yang mereka berikan hanyalah batas tak kasat mata? Kalau Anda pernah bertanya, apa salah saya? Apa saya terlalu berlebihan? Apa saya memang tak layak dihormati? Maka ini adalah video yang tepat untuk Anda. Karena 7 sikap yang akan kita bongkar bukan sekadar tips. Ini adalah prinsip hidup. Dan strategi kelima akan mengubah cara Anda memandang keheningan mereka selamanya. Tonton video ini sampai akhir. Karena disinilah Anda belajar bagaimana tetap tenang tapi tak tunduk. Bagaimana tetap berkelas tanpa menjadi korban. Mari kita mulai. Pertama, jangan bereaksi, amati dulu. Saat seseorang meremehkan Anda, baik dengan kata, sikap, atau diam, refleks pertama kita adalah bereaksi, marah, membela diri, atau mencoba menjelaskan siapa kita. Tapi seperti yang diajarkan oleh Epictetus, bukan apa yang terjadi yang mengganggu kita, tapi bagaimana kita menafsirkannya. Reaksi cepat seringkali lahir dari luka batin yang belum sembuh. Maka, alih-alih bereaksi, berlatihlah untuk mengamati. Diam Anda bukan kelemahan, itu kekuatan yang disengaja. Dalam diam, Anda memegang kendali. Anda mempelajari pola mereka. Anda memilih untuk tidak mempermainkan emosi Anda di atas panggung yang bukan milik Anda. Kedua, jangan menurunkan nilai diri. Demi dimengerti. Salah satu ilusi terbesar adalah percaya bahwa jika kita menjelaskan lebih keras, mereka akan akhirnya paham. Tapi tidak semua orang siap memahami nilai Anda, apalagi menghargainya. Zeno dari Citium, pendiri Stoicisme, percaya bahwa ketenangan hanya dimiliki oleh mereka yang tidak menyerahkan dirinya pada opini orang lain. Jika seseorang hanya menghargai Anda ketika Anda mengecil, maka itu bukan penghargaan, itu manipulasi. Ingat, Anda tidak ditakdirkan untuk menyenangkan semua orang. Anda hadir bukan untuk membuktikan harga Anda. Anda hadir karena memang bernilai, bahkan jika mereka buta untuk melihatnya. Ketiga, kendalikan narasi. Dalam pikiran Anda, saat seseorang mengabaikan Anda, otak Anda mulai menciptakan cerita. Mungkin saya membosankan. Mungkin mereka lebih suka orang lain. Cerita ini tumbuh liar jika Anda tidak memotongnya dari akarnya. Marcus Aurelius menulis, "Kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa luar. Sadari itu, dan kamu akan menemukan kekuatan." Jadi, setiap kali otak Anda mulai menciptakan cerita menyakitkan, hentikan, ganti narasinya. Mereka belum matang untuk menghargai saya. Penolakan mereka bukan ukuran nilai saya. Keempat, tanggapi dengan elegan, bukan emosi. Ada kekuatan dalam ketenangan. Saat seseorang melewati batas, Anda tak perlu membalas dengan nada tinggi atau sindiran tajam. Sebaliknya, balas dengan ketegasan yang tenang. Contohnya, saya merasa kontribusi saya tidak dihargai dan saya ingin menghindari lingkungan yang seperti itu. Kata-kata seperti ini membuat Anda tetap berkelas, tapi tak bisa diremehkan. Orang yang tak menghargai Anda seringkali ingin melihat Anda jatuh ke level mereka. Maka sikap paling berkelas adalah tidak memberi mereka pertunjukan yang mereka tunggu. Kelima, gunakan keheningan mereka sebagai cermin diri, bukan cermin harga diri. Keheningan mereka bisa terasa seperti penolakan, tapi jangan salah tafsir. Kadang, itu bukan tentang Anda. Bisa jadi mereka tidak mampu memberi karena mereka sendiri kekurangan. Atau mereka memang tidak pernah belajar cara menghargai orang lain. Gunakan momen itu untuk mengevaluasi. Apakah saya terlalu bergantung pada validasi eksternal? Apakah saya mengabaikan suara hati saya demi tetap diterima?
Ini bukan tentang menyalahkan diri, tapi tentang merebut kembali kekuasaan atas emosi Anda. Saat Anda bisa melihat keheningan mereka tanpa hancur, Anda sedang naik kelas. Keenam, tinggalkan dengan anggun jika perlu. Ada saatnya Anda tak perlu melawan, menjelaskan, atau bertahan. Anda hanya perlu meninggalkan. Tapi lakukan itu bukan karena Anda kalah, tapi karena Anda sudah selesai. Seperti kata Seneca, tidak ada harga yang terlalu mahal untuk kedamaian jiwa. Meninggalkan bukan berarti lemah. Justru itu adalah keputusan dari seseorang yang tahu nilainya dan tidak akan membiarkan siapapun mencurinya perlahan. Ketujuh, fokus pada pertumbuhan diri, bukan penerimaan mereka. Salah satu bentuk pembalasan paling berkelas, tumbuh, berkembang, menjadi versi Anda yang bahkan lebih sulit diabaikan. Alihkan energi Anda dari orang yang tak menghargai Anda ke dalam proyek hidup Anda. Baca buku, bangun kebiasaan baru, rawat hubungan yang sehat. Tunjukkan, bukan kepada mereka, tapi kepada diri Anda sendiri, bahwa Anda mampu bersinar, bahkan tanpa panggung yang mereka tolak berikan. Jika ada satu hal yang harus Anda camkan hari ini, itu adalah ini. Dihargai bukanlah hak istimewa, itu adalah standar minimum dalam setiap hubungan yang sehat. Dan jika seseorang tidak mampu memberikannya, maka kehadiran mereka dalam hidup Anda layak dipertanyakan, bukan dibela. Anda bukan pilihan cadangan. Anda bukan pengisi kekosongan. Anda adalah seseorang yang membawa nilai, kedalaman, dan integritas. Jangan pernah biarkan sikap orang lain membuat Anda lupa akan hal itu. Terkadang, Anda tak perlu membalas orang yang tak menghargai Anda. Anda hanya perlu bertransformasi menjadi versi diri yang tak lagi bisa dijangkau oleh sikap rendah mereka. Dan pada akhirnya, yang paling menyakitkan bagi mereka, bukan ketika Anda marah, tapi ketika Anda tak lagi peduli. Sekarang saya ingin dengar dari Anda, apa pengalaman paling menyakitkan yang pernah Anda alami karena tak dihargai? Tuliskan di kolom komentar. Karena dengan membagikan, Anda sedang memulihkan. Dan siapa tahu, kisah Anda akan jadi penguat bagi orang lain. Dan tonton video selanjutnya di channel ini. Itu adalah kelanjutan yang tak kalah penting, karena hidup ini terlalu singkat untuk terus bertahan di tempat di mana Anda tak dihargai, dan terlalu berharga untuk terus diam. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.